Tamu kita berikutnya juga sukses dalam kegiatan usahanya, cantik, hatinya dermawan. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana ceritanya sampai dalam kehidupan yang sudah enak itu, kok dia terpanggil untuk membantu anak-anak dan keluarga miskin. Daripada kita menduga-duga, ada baiknya kita langsung memanggil siapa? Maya Miranda Ambarsari. Maya, terima kasih sudah mau datang. Selamat malam Mas Andi. Thank you. Terima kasih sudah diundang. Ya. Jadi boleh tahu, Maya sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaan saya ada di bidang tambang. Tambang? Iya, tambang emas. Tambang? Alhamdulillah. Tambang emas? Nggak percaya kan? Perempuan? Aku aja nggak percaya loh Mas. Oke, perempuan di bidang usaha pertambangan. Ini menarik nanti cerita ya. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir apa? S2 di Melbourne, di Swinburne University of Technology. Nah, kalau usaha pertambangan ini sudah berapa lama? It's been like almost 15 years, 15 tahun. 15 tahun? Ya, Oke. tapi sementara waktu itu kita membangun bisnis tambang, kita juga membangun bisnis yang lain, properti. Apalagi properti? E-commerce, JDID. Oke, sudah jadi iklan terkenal. deh. Iya. Nggak apa-apa namanya pertanyaan usaha ya. Iya. Tapi perempuan terjun ke pertambangan itu bagaimana ceritanya ya? Mungkin saya suka sesuatu yang adrenalin. Apa sih sesuatu yang berbeda? Jadi kalau kita ibaratnya you breaking the ice gitu kan. Saya itu bertemu suami juga pada saat buka tambang. Oh, jadi waktu Anda gali-gali ketemu suami gitu? Nah, saya tuh buy one get one free. Dapat project, dapat suami. Jadi saya tuh dulu kalau mau cari istri juga bisa gali-gali gitu sama ciloko gitu. Jadi waktu kita sama-sama partner bisnis. suami ada di sini nggak? Ada yang ganteng mana suami Coba gue? mana? Oh, ini Anda yang ditemukan di tambang itu ya. Mas Reza, ya terima kasih. Ya, jadi Oke, kita jadi dulu ketemunya kita dulu partner bangun BTS Mas ceritanya. Oke. Awal pertamanya justru malah BTS bangun-bangun kalau orang-orang yang Menara-menara telepon-teleponan, itu ya? menara-menara waktu itu bagaimana signal bisa Jadi Anda matching. masuk ke dunia laki-laki ini Saya kelihatannya di dunia ya. laki-laki sebenarnya Mas, cuma fisiknya perempuan. Gitu. Baik, itu kegiatan bisnis ya. Iya. Nggak ada kendala ya perempuan masuk ke dunia Somehow ada laki-laki. tentu, tidak ada yang mungkin yang tidak kendala. Tapi menurut saya kita itu ya jangan berpikir kendalanya. Kalau kita berpikir kendalanya ya susah, nggak akan maju. Loh kalau kita bicara tambang itu kan stakeholdersnya banyak Mas. Dari mulai lokal, penduduknya, pemerintahannya, izin-izinnya. Sesudah ditambang juga belum tentu ada emasnya. Jadi so many things gitu. Tapi Kalau kan enggak kita pun sudah ketemu Mas Reza. itulah Jadi Mas. ada emas-emas gitu. ketemu Mas Reza 110 kilo dapat langsung. Mahal sekali ini ya. Mahal banget Oke, gitu kan. oke. Nah, yang menarik saya dengar tapi nanti Iya. Anda cerita ya. Katanya mulai ada panggilan yang kuat untuk menolong sesama. Iya. Itu datang ketika kakak dan ibu meninggal karena kanker ya. Iya, Nah, betul tapi sekali. jangan cerita dulu. Baik. Karena kita mau lihat dulu liputan berikut ini. Sukses menjadi pengusaha wanita tak membuat Maya Miranda Ambarsari merasa tinggi hati. Memiliki perusahaan pertambangan emas, perusahaan properti, serta guest house justru mematik jiwa sosial Maya kian menyala. Berbagai cara ia lakukan demi berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan salah satu wujud kepedulian Maya terhadap anak-anak adalah hadirnya Rumah Belajar Miranda. Di rumah belajar tersebut, masyarakat umum dapat mengenyam kegiatan pendidikan gratis, baik itu berupa majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, dan bimbingan baca tulis. Setiap hari, puluhan anak-anak dari lingkungan sekitar rutin berkumpul di rumah baca Miranda untuk mengaji.
Selain itu, anak-anak juga dapat mengikuti bimbingan baca tulis yang diajar oleh guru-guru profesional. Baginya, perempuan hebat bukan hanya sukses dalam karir, namun juga sukses berperan sebagai seorang istri dan ibu, serta bermanfaat bagi orang di sekitar. Nah, Maya, kalau Anda sendiri lahir dari keluarga yang seperti apa ya? Orang tua, pekerjaannya apa? Papa tuh pejabat pemerintahan di perhubungan. Saya itu sebenarnya mengacu kepada orang tua. Jadi memang kita tuh dari kecil dididik untuk berbagi. Maya kalau berdoa itu, berdoalah sebagai hamba yang bermanfaat bagi bangsa negara. Nama juga pejabat, doanya berbangsa dan bernegara gitu kan, bermanfaat bagi bangsa dan Maksudnya negara. untuk orang lain lah ya. Jadi ini semua berasal dari nilai-nilai yang diwariskan atau diturunkan oleh orang tua. Betul ini ya. sekali. Baik, nah tapi artinya sebagai anak pejabat Anda hidupnya enak dong, berkecukupan dari kecil, nggak pernah susah secara finansial. Kita itu cukup dan tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu pun yang saya tanamkan kepada anak saya. Oke, jadi awal mula ya merasa bahwa panggilan itu menjadi begitu kuat. Saya dengar gara-gara kakak meninggal, ibu meninggal karena kanker. Bisa cerita apa korelasinya dengan semakin tingginya keinginan berbuat baik ini? Jadi waktu pas saya tuh baru aja pulang dari Melbourne, Mas. Lalu 3 bulan kemudian kakak saya divonis kanker paru. Terus saya itu betul-betul mulai yang tadinya kita merasa hebat sekali, saya kan mengikuti. Dalam waktu 3 bulan yang tadinya saya lihat gagah sekali, tiba-tiba hanya di tempat tidur terus terkulai lemah. Pada saat beliau sudah melemah dan melemah, saya tuh cuma melihat kayak gini. Ya Tuhan, ternyata manusia tuh cuma seperti ini saja. Di mana keakuan kita sebagai seorang yang katanya hebat? Ego kita tuh rontok. Jadi rahasia hidup itu, kalau mau siap-siap, berbuat baik aja lah. Gak ada maknanya semua ini semua. Ini cuma permainan dunia. Menurut saya seperti itu. Jadi itu titik kesadaran Anda tentang kesadaran makna saya. hidup ya? Itu saya benar-benar yang kayak gitu loh. Terus yang lebih memukul saya, pada saat sakratul mautnya kakak saya. Jadi saya berpegangan tangan dengan kakak saya. Saya itu memberanikan diri yang sakratul maut. Jadi saya berpisah. Salaman itu. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya lihat lidahnya kakak saya. Apakah dia betul bisa mengikuti sakratul maut itu, mengucapkan la ilaha illallah itu. Terus selesai itu gitu kan. Terus dia pergi. Kakak yang saya anggap luar biasa hebatnya pergi dengan begitu saja. Jadi what is this all? Jadi Kalaupun kesadaran itu datang pada saat itu. Itu 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Oke, lalu ketika ibu bagaimana? Begitu juga dengan mama, setelah Mas Dedi meninggal, mama 10 tahun kemudian sakit kanker kolon, usus. Saya merasa, ya Allah ya Tuhanku, this is the second time saya harus menghadapi ini. Berarti kita tuh semua sebagai manusia selalu harus bersiap-siap. Jadi saya mengikuti proses itu. Lantas apa yang kau sombongkan di dunia ini? Seperti itu. Tidak ada sedikit pun dari manusia ini yang betul-betul sempurna. Pada saat mereka sakit, hilanglah gengsi itu. Mama kan ketua majelis ta'lim Ummul Khair. Waktu mama sudah mau pergi, saya pun tahu mama sudah mau pergi. Ma, Ummul Khair ini mau diapakan? Lanjutkan nak. 1 hari sebelum mama pergi, mama bilang, Maya belikan baju-baju untuk anak-anak. Karena besok mereka mau ditimbang. Biasanya anak-anak cuma dikasih kacang hijau sama orang-orang. Kalau kita kasih baju, kasih apa semua. Itu saya belajar dari mama saya. Jadi 1 hari sebelum meninggal. 1 hari sebelum meninggal saya ingat banget, saya lari. Di mana nih baju anak-anak, saya cari, saya beli berapa banyak untuk dibagikan. Terus saya lihat mama saya ini mau pergi aja masih berbuat baik. Begitu mama pergi,
Saya pindah ke Pondok Indah dengan suami, terus tapi rumah itu tetap sebagai pengajian. Jadi Iya. tujuan mendirikan Rumah Miranda ini apa ya? Saya bilang sama suami saya, Pak, gimana kalau rumah ini selain untuk pengajian, kita bikin untuk anak-anak. Maksudnya, kalau berkenan rumahnya dijadikan rumah belajar Miranda. Itu Mas, rumah yang tadinya pakai pagar, hancurkan pagarnya, bongkar. Supaya anak-anak lebih berani Itu masuk ke dalam. rumah boleh siapa saja masuk. Jadikan musolanya. Kolam renang tutup, nggak penting kolam renang. Jadikan kelas. Jadi itu 3 lantai. Nah ini bayar atau gratis kalau belajar di situ? Jadi itu ada sekitar 700-an yang belajar di sana, Mas. Yang berbayar itu hanya 32 orang. Karena itu TK. Kalau nggak, itu karena dia mampu. Oke. Kalau nggak mampu ya gratis. Oke, sampai di sini dulu. Karena Iya. nanti berikutnya saya juga ingin tanya sama seperti ke Dita tadi bagaimana menyimbangkan ya antara kehidupan real Anda sehari-hari sebagai pengusaha bergaul dengan kalangan-kalangan atas, tahu-tahu berhadapan dengan anak-anak bisu tuli, anak-anak yang kurang mampu Dewasa itu bisu bagaimana tuli, ya. iya. Nah, kita rehat dulu tapi saya akan segera kembali. Jadi saya harus matikan rasa luka hati saya harus matikan rasa sakit hati saya harus matikan semua dan saya harus tetap berdiri tegak profesional dan saya terus menjalankan itu.